Perkenalkan, nama saya Andika Saputra dengan NPM 2235100085. Di sini saya akan menjelaskan tentang visualisasi data dengan diagram. Yang pertama, grafik batang atau bar chart. Grafik ini merepresentasikan data dengan menggunakan batang persegi secara horizontal atau vertikal. Ini digunakan untuk membandingkan nilai atau kategori yang berbeda secara visual. Grafik ini digunakan ketika ingin menyoroti kuantitas antar kategori. Misalnya penjualan berdasarkan wilayah. Penggunanya yaitu analisis bisnis, manajer penjualan, dan peneliti. Yang kedua, grafik garis atau line chart. Grafik ini menghubungkan titik data individual secara lurus untuk menunjukkan perubahan nilai secara terus-menerus. Grafik ini biasa digunakan untuk menampilkan pergerakan data selama waktu tertentu, misalnya pertumbuhan bulanan. Grafik ini digunakan ketika ada data atau perubahan yang kecil atau untuk membandingkan perubahan lebih dari satu grup dalam periode yang sama. Grafik ini biasa digunakan oleh tim keuangan, ekonom, ilmuwan data, dan manajer proyek. Yang ketiga yaitu diagram lingkaran atau pie chart. Grafik ini merupakan grafik melingkar yang dibagi menjadi beberapa irisan, di mana setiap irisan mewakili persentase dari keseluruhan. Grafik ini biasanya digunakan untuk menggambar dari keseluruhan atau komposisi. Grafik ini biasanya diperlukan ketika ingin menunjukkan alokasi anggaran, pangsa pasar, atau segmen populasi secara cepat. Grafik ini biasa digunakan oleh pemasar, analisis bisnis, perencana anggaran. Yang keempat yaitu diagram pencar. Diagram ini menggunakan titik-titik putus untuk membandingkan dua variabel berbeda pada sumbu X dan Y. Grafik ini biasanya digunakan untuk menentukan hubungan atau kolerasi antar dua variabel. Grafik ini diperlukan ketika mengidentifikasi pola, hubungan positif, negatif, atau tanpa hubungan antara data. Grafik ini biasanya digunakan oleh insinyur, analisis data, atau peneliti. Lalu yang kelima yaitu histogram. Grafik ini mirip dengan grafik batang, tetapi mengelompokkan data numerik kontinu ke dalam interval. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan atau menunjukkan distribusi dan frekuensi kumpulan data. Diagram ini diperlukan ketika ingin memahami bentuk, sebaran, dan pola dalam kumpulan data yang besar. Grafik ini biasanya digunakan oleh ahli statistik, ilmuwan data, dan analisis kualitas. Lalu yang nomor 6 yaitu grafik area. Grafik ini mirip dengan grafik garis, tetapi area bagian bawahnya diisi dengan warna. Grafik ini digunakan untuk menunjukkan tren dari waktu ke waktu sambil menekankan volume atau besarnya perubahan. Grafik ini diperlukan ketika melacak perubahan dalam dua atau lebih kelompok membentuk kategori keseluruhan. Biasa digunakan oleh analisis bisnis dan manajer produk. Yang ketujuh yaitu grafik batang bertumpuk. Grafik ini varian dari grafik batang, di mana segmen dalam satu batang memiliki subkategori yang ditumpuk. Grafik ini digunakan untuk menentukan total antar kategori sekaligus menunjukkan komposisi internal setiap total tersebut. Grafik ini biasa diperlukan ketika ingin melihat kontribusi setiap bagian terhadap keseluruhan kategori sekaligus. Grafik ini biasa digunakan oleh analisis penjualan dan manajer inventaris. Yang ke-8 yaitu grafik gelembung. Grafik ini merupakan varian dari diagram pencar yang menambahkan diagram ketiga atau dimensi ketiga. Diagram ini biasanya digunakan untuk membandingkan tiga variabel secara sekaligus. Grafik ini diperlukan ketika ingin memvisualisasi data multivariabel. Biasanya misalnya penjualan, keuntungan,
dan jumlah pelanggan. Grafik ini biasa digunakan oleh analisis data senior dan peneliti pasar. Yang ke-9 yaitu diagram alir. Grafik ini menggunakan simbol grafis untuk mewakili langkah, proses, dan simbol kerja. Grafik ini biasa digunakan untuk memvisualisasi proses, sistem, dan algoritma. Grafik ini diperlukan ketika ingin mengoptimalisasikan, mendokumentasikan, dan merencanakan alur kerja. Grafik ini biasanya digunakan oleh manajer proyek. Yang ke-10 yaitu grafik corong. Grafik ini merupakan grafik yang menyerupai corong dan terbagi menjadi beberapa tahap. Grafik ini biasanya digunakan untuk memvisualisasikan tahapan beruntun dari suatu proses. Grafik ini digunakan ketika ingin melacak tingkat konversi pada setiap proses. Grafik ini biasanya digunakan oleh tim pemasaran, manajer penjualan, dan analisis konversi. Yang ke-11 yaitu grafik Gantt. Grafik ini merupakan grafik batang horizontal yang mengilustrasikan jadwal proyek. Grafik ini digunakan untuk mengolah dan melacak kemajuan tugas proyek terhadap ini masa. Grafik ini digunakan ketika merencanakan proyek dengan banyak tugas yang saling bergantung dan memiliki tenggat waktu tertentu. Grafik ini biasanya digunakan oleh manajer proyek dan koordinator tim. Yang ke-12 yaitu heat map. Grafik ini menggunakan intensitas warna untuk merepresentasikan nilai data dalam matriks. Grafik ini biasanya digunakan untuk menentukan data atau anomali dalam kumpulan data besar yang kompleks. Grafik ini diperlukan ketika ingin menganalisis data perilaku, misalnya intensitas klik di website. Grafik ini biasanya digunakan oleh analisis UX, ilmuwan data, dan ahli geografis. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.